Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairul Fatihah dengan nomor NIM 12130200095 dari jurusan Hukum Ekonomi Syariah Muamalah. Di sini saya akan mereview materi mata kuliah Politik Hukum Ekonomi Syariah, yaitu pada pertemuan keempat tentang sejarah politik hukum. Pendapat Imam Syaukaini dan Ahsin Toheri yang melatar belakangi keberadaan disiplin politik ilmu hukum karena adanya ketidakpuasan para teoritis atau sarjana-sarjana hukum terhadap mode pendekatan hukum. Dapat diketahui aspek kesejahteraan studi hukum ini sudah ada sejak zaman Yunani kuno. Sacipto Raharjo menjelaskan pada abad ke-19, individu merupakan tingkat pengaturan hukum. Hukum yang sedang berkembang adalah hukum perdata yang meliputi hak kebendaan, pentral, perbuatan, dan yang lainnya. Pada saat itu, keahlian hukum dikaitkan pada soal keterampilan teknis atau keahlian tukang. Jadi, banyak orang yang merasa bahwa dengan memperlakukan hukum seperti itu menganggap hukum itu cukup sebagai hal yang independen atau otonom. Namun, menurutnya hukum tidak bisa dianggap independen dan otonom karena perkembangan atau dinamika masyarakat yang sangat berkembang pesat. Sejarah politik hukum dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama implisit. Pendapat Purnomo keberadaan politik hukum dapat dilihat dari bagian seni dan keterampilan karena di dalamnya terdapat kaidah atau aturan hukum yang berlaku. Yang kedua eksplisit. Dilihat dari buku yang dikarang oleh Supomo tahun 1947 yang menjelaskan soal politik hukum dalam pembangunan Indonesia. Jadi, kehadiran ilmu politik hukum ini sebagai disiplin ilmu karena ada kegelisahan atau ketidakpuasan dari para sarjana dan teoritis hukum terhadap metode pendekatan atau penemuan hukum yang selama ini dipakai. Kemudian, sebagai antitensi yang beranggapan bahwa hukum sebagai aliran yang independen dan otonom. Artinya, tidak memiliki ikatan dan relasi dengan entitas yang bukan hukum, maka harus bisa mengimbangi dengan dinamika masyarakat yang berkembang begitu pesat. Selain itu, saya juga akan memaparkan pula mengenai paper kelompok yang dibahas oleh kelompok kami, yaitu kelompok 7, mengenai kompilasi hukum ekonomi syariah dengan judul paper Analisis Politik Hukum terhadap Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, buku 4 tentang akuntansi syariah. Pada dasarnya, kompilasi hukum ekonomi syariah itu terdiri dari 4 buku. Dalam buku 4 ini berisi 7 bab dengan 845 pasal. Yang pertama, ulasan pokok pengaturan. Buku 4 membahas mengenai cakupan akuntansi syariah, yaitu mencakup pencatatan seluruh transaksi. Di dalam buku tersebut dijelaskan bahwa akuntansi syariah dilakukan dengan mencatat, mengelompokkan, dan menyimpulkan transaksi-transaksi atau kejadian-kejadian yang mempunyai sifat keuangan dalam nilai mata uang untuk dijadikan bahan informasi dan analisis bagi pihak-pihak yang secara proporsional berkepentingan. Selanjutnya dijelaskan pula bahwa pihak-pihak yang berkepentingan adalah pemilik dana, kreditur, pembayar, Bank Indonesia, pemerintah, dan lain-lain. Selain itu, buku ini membahas mengenai berbagai macam jenis akuntansi. Lalu yang kedua, politik hukum pembuatan lahirnya KHS berawal dari terbitnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama atau UUPA. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 ini memperluas kewenangan pengadilan agama. Setelah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut diundangkan, maka Ketua MA membentuk tim penyusunan KHS berdasarkan surat keputusan nomor MA/097/SK/X/2006 tanggal 20 Oktober tahun 2006 yang diketuai oleh Profesor Dr. Haji Abdul Manan. Tugas dari tim tersebut secara umum adalah menghimpun dan mengolah bahan atau materi yang diperlukan, menyusun draft naskah, menyelenggarakan diskusi dan seminar yang mengkaji draft naskah tersebut dengan lembaga, ulama, dan para pakar, menyempurnakan naskah, dan melaporkan hasil penyusunan tersebut kepada Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pada tahap awal, KHS memuat 1015 pasal. Kemudian diadakan pembahasan
diadakan pembahasan dan diskusi tentang materi draft KHS tersebut dan diperolehlah draft KHS yang berisikan 845 pasal. Yang selanjutnya yaitu analisis SWOT. Yang pertama S yaitu strength atau kekuatan. KHS memuat dan membahas mengenai kegiatan bermuamalah yang sesuai dengan syariah Islam. Hal ini memudahkan pada hakim, praktisi hukum, dan praktisi ekonomi syariah karena memudahkan mereka untuk merujuk hukum yang sesuai dengan keinginan para pihak yang berkepentingan. Selain itu, aturan yang terdapat dalam KHS dapat menjadi acuan atau pedoman bagi masyarakat dalam melakukan kegiatan bermuamalah pada kehidupan sehari-hari. Yang kedua yaitu weakness atau kelemahan. Penyusunan KHS ini nampak terburu-buru dan kurang banyak menggali aspek-aspek sosiologis umat Islam dan legal opinion di kalangan pakar ulama, pesantren, dan akademisi. Yang dilibatkan hanya sebagian kecil saja, berbeda halnya ketika penyusunan KHI sebelumnya. Namun demikian, harus diakui bahwa KHS mempunyai karya terbesar dan terobosan baru dalam sejarah pemikiran hukum Islam di Indonesia. Di dunia akuntansi pun kurangnya SDM yang memiliki keterampilan teknis jasa keuangan syariah, sehingga pemahaman masyarakat mengenai kegiatan usaha jasa keuangan syariah ini terbatas sebab kurangnya sosialisasi mengenai akuntansi syariah itu sendiri. Dengan keterbatasan pemahaman tersebut, banyak masyarakat memiliki persepsi yang kurang tepat mengenai operasi jasa keuangan syariah. Lalu selanjutnya itu opportunity atau peluang. Tidak adanya pengunifikasian hukum ekonomi syariah di Indonesia menjadi salah satu peluang yang dibutuhkannya kompilasi hukum ekonomi syariah ini. Karena sebelum diterbitkannya KHS ini, para hakim pengadilan agama cenderung memutuskan berbagai perkara ekonomi syariah melalui rujukan kitab-kitab fikih, sehingga hal ini berpotensi untuk memunculkan disparitas antara hakim dalam pemutusan perkara ekonomi syariah. Maka dengan diterbitkannya KHS ini menjadi penyamaan rujukan hukum. Selain itu, KHS ini melengkapi fatwa-fatwa DSN yang belum meliputi keseluruhan kegiatan ekonomi syariah. Kehadiran KHS ini merupakan bagian dari upaya positivisasi hukum-hukum Islam dalam sistem hukum nasional, mengingat semakin maraknya dilakukannya praktik-praktik ekonomi syariah melalui berbagai lembaga keuangan syariah. Yang selanjutnya yaitu trade. Di zaman sekarang, pelaksanaan praktik akuntansi syariah atau ekonomi syariah maupun perbankan syariah masih minim ditemukan di Indonesia. Hal tersebut disebabkan karena kurangnya pengetahuan masyarakat terkait akuntansi syariah ataupun praktik syariah yang lainnya. Ditambah lagi kurangnya inovasi dari produk akuntansi tersebut yang menyebabkan masyarakat lebih memilih prinsip praktik konvensional karena lebih mereka kenali menyebabkan masyarakat lebih memilih praktik konvensional karena lebih mereka kenali. Keadaan zaman, tempat, masyarakat yang selalu berkembang juga akan menjadi rintangan sekaligus ancaman bagi KHS ke depannya. Jika permasalahan tersebut berlangsung terus-menerus, lama-lama prinsip hukum ekonomi syariah akan menghadapi akhir masanya dalam kajian istinbat atau hukum Islam yang dikenal dengan kaidah perubahan hukum itu ditentukan oleh perubahan waktu, tempat, dan adat istiadat. Hal inilah yang menjadi ancaman bagi KHS karena apabila masyarakatnya belum melihat mengenai hukum ekonomi syariah atau segala transaksi syariah, maka KHS bisa lenyap begitu saja. Mungkin cukup sekian yang dapat saya paparkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.